Assalamualaikum guys, selamat menonton ya video microcounseling untuk memenuhi ujian akhir semester. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Dengan siapa? Dengan Novi. Dari mana tadi sebelum kesini? Dari rumah. Dari rumah. Kesini sendirian? Iya. Oke, jadi sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, apakah posisi sekarang sudah nyaman duduknya atau belum? Silahkan diatur sendiri senyamannya. Jadi sebelum kita melanjutkan kegiatan pada hari ini, kita akan sepakati waktu terlebih dahulu, di mana kita akan menyepakati kegiatan ini dengan yang pertama 10 menit ke depan. Kalau misalkan kurang dari itu, ya berarti cukup. Kalau lebih dari itu, kita akan sepakati waktu kurang lebih 15 menit ke depan ya. Jadi bagaimana, sepakat atau ada pertimbangan lagi untuk waktunya? Sepakat? Oke. Jadi sebelumnya, apakah sudah pernah mengikuti kegiatan konseling? Udah ya kan? Jadi saya jelaskan sedikit dulu ya. Jadi konseling itu merupakan kegiatan pemberian bantuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi konseli. Nah, saya sebagai konselor membantu jalannya untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Meiliana Aftadiani, biasanya dipanggil Tata. Nah, jadi kamu bisa panggil saya ini kakak atau mbak atau siapa, terserah, seenaknya aja. Tadi udah perkenalan juga kan, namanya Novi. Sekarang kelas berapa sekolahnya? Mau ke SMK. Mau masuk SMA ya udah. Oke, berarti kita bisa lanjutkan kegiatan konseling kita ini. Sudah tahu kan tadi apa maksud dari kegiatan konseling tadi? Jadi di dalam kegiatan konseling ini terdapat beberapa asas. Jadi kamu nggak perlu takut untuk menceritakan permasalahanmu. Kamu mau cerita apapun, itu cuma saya dan kamu dan Tuhan yang tahu. Seperti yang saya bisa sebutkan, asasnya itu ada beberapa. Yang pertama, asas kerahasiaan. Nah, itu yang paling utama untuk kita sebagai konselor. Sebagai kami pendengar itu harus merealisasikan asas kerahasiaan tersebut. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, kamu terbuka untuk menceritakan masalahmu dan saya mendengarkan dan menutupnya itu secara rahasia. Kemudian asas kesukarelaan. Kamu sukarela untuk menceritakan segalanya dan saya juga sukarela untuk menerima apa yang kamu ceritakan. Seperti itu. Jadi ketiga asas itu saling berhubungan dan saling yang lebih menonjol kalau misalkan kita melakukan konseling. Setelah saya jelaskan tadi, kakak aja ya panggilnya. Jadi setelah kakak jelaskan tadi beberapa asas tentang konseling. Nah, jadi maksud dan tujuan kamu kesini untuk mengikuti kegiatan konseling itu pasti ya kan. Nah, yang kedua yang kakak mau tanyakan sebelumnya, apa yang menjadi permasalahanmu sehingga kamu bisa datang ke sini, seperti itu. Jadi yang kakak tanyakan ini, apa permasalahan yang kamu hadapi sekarang sehingga kamu bisa datang ke sini gitu. Itu kan mau masuk SMK. Nah, tapi itu ambil jurusannya alat berat gitu kan. Tapi takut tuh tingginya tuh nggak nyampe. Jadi nanti kayak dapat jurusan buangan gitu. Kayak buangannya tuh kayak ke listrik atau pemesinan gitu. Jadi bingung gitu mau ngambil jurusan apa, padahal pengennya gitu. Masuk itu ya. Terus menurut kamu nih, cuma karena faktor tinggi badan atau ada faktor lainnya? Cuman tinggi badan aja sih, kurang 7 cm. Jadi kamu ngerasa cemas gitu, Iya, takut nggak masuk. Oke.
Jadi kita bisa simpulkan bahwa permasalahanmu ini kamu mengalami kecemasan karena kamu udah ujian belum nih? Udah ya. Tes untuk masuk ke sekolahnya? Belum. Tanggal berapa? Itu kalau daftarnya tanggal 10 Juni nanti. 10 Juni ini ya, bulan depan. Oke. Sebelumnya nih kakak mau tanya, apa persiapan kamu mau ngikutin tes ini, tes masuk sekolah? Pasti kan kamu ngikutin kegiatan apa, misalkan kayak kalau kakak dulu nih ya, ikut bimbel, ikut ya macam-macam lah, namanya juga mau ujian untuk masuk sekolah kan, jadi pasti ada beberapa, karena tesnya itu tertulis, jadi beberapa kriteria itu pasti ada kayak dari IPA, IPS atau apa kayak gitu. Kalau ini kan dia teknik. Nah, jadi apa persiapan kamu untuk ngikutin tes ujian masuk ke situnya, ke sekolahnya? Belajar sih, belajar yang perlu dipelajarin untuk bisa masuk teknik itu. Kalau misalkan dari tes fisiknya ada nggak misalnya? Belum tahu sih kalau ada tes fisiknya atau enggak. Jadi persiapan kamu yang penting itu belajar aja ya, belajar. Terus kakak juga mau tanya nih, pesanmu tadi tentang apa yang sudah usaha yang kamu lakuin, dalam proses apa yang kamu sudah lakuin. Nah itu tuh yang lebih menonjol, kamu lebih ke arah yang mana? Yang mau kamu dahulukan, atau seimbang kah? Atau misalkan kamu cuma mengejar untuk postur tinggi badanmu itu tadi kah? Atau untuk belajarnya aja kah? Atau kamu seimbangin waktu kamu manage banget, jadi dua-duanya berjalan sama? Jadi gimana menurut? Pengennya sih itu tinggiin badan aja, kalau yang lain sih enggak, intinya pengen tinggi aja. Mungkin karena faktor nilai itu cuma formalitas mungkin ya sekarang untuk masuk ke sekolah juruan kayak gitu ya mungkin ya, atau ada ketentuan lain, tapi tetap belajarnya tetap di push banget gitu. Enggak sih, Jarang juga ya, tapi harusnya kamu itu pengalaman dari, harusnya kamu ada gambaran nih dari pengalaman terdahulu sebelumnya. Nah terus dari semua penjelasan yang tadi kan yang kakak jelaskan juga, seharusnya kamu bisa memanage itu bersamaan antara belajar, antara aktivitas untuk fisikmu itu tadi. Apa yang kamu inginkan sebenarnya dari kecemasanmu itu tadi? Kalau misalkan kamu tidak mengalami kecemasan, kamu ingin apa gitu? Ya pengen pelajarin apa yang perlu dipelajarin aja sih kalau ngambil jurusan itu kan. Itu kan kalau alat berat itu kan kayak bisa masuk di perusahaan gitu kan, jadi kayak belajar kayak bisa pakai laptop gitu kan. Oke. Berarti sejauh ini yang kamu inginkan itu semua yang ada di kejuruan itu kamu pelajarin sendiri. Setelah kita dengar ceritamu dan kamu dengar penjelasan dari kakak tadi, apa sih keinginanmu? Pengen keterima sih, kalau keterima di sekolah tuh ya keterima, tapi kalau di jurusan itu enggak kayaknya, soalnya enggak tingginya. Kalau di jurusan lain mungkin masih bisa karena ada yang nggak pakai tinggi gitu, cuman nilai gitu kan. Jadi pengen keterima di jurusan itu aja. Sebenarnya kamu nggak pengen gitu untuk mencari, kan kalau kejuruan ini kalau cewek untuk alat berat itu kayak agak sedikit berat juga ya, karena kamu cewek nih. Dan sepengetahuan kakak, sekolah di sini ini dia ceweknya pun paling enggak 2 orang yang masuk. Atau kamu nggak ada pemikiran untuk itu masuk SMA kah? Sebenarnya bukan saran sih, mungkin karena keinginanmu memang sih ya.
Dan enaknya juga alat berat ini kerjanya juga di perusahaan kalau cewek. Tapi kalau cowok emang kayaknya untuk yang di lapangannya ya, lebih ke yang kayak di lapangannya. Kalau yang sepengetahuan kakak sih, apa yang kamu inginkan tadi, kamu ingin keterima di situ, dengan usaha-usaha yang sudah kamu lakuin. Di situ kita lihat ya, kalau misalkan apa yang kita rencanakan itu nggak semuanya berjalan sama apa yang sudah terencana gitu. Nah, misalkan kayak realitanya belum tentu terrealisasi. Mungkin aja kamu bisa lebih semangat lagi untuk kayak ngejar tinggi badan itu tadi, karena yang paling utama itu tinggi badan ya, memang ya. Tinggi badan ya, nilai itu nomor kesekian mungkin ya. Walaupun waktunya itu mepet atau waktunya itu sebentar aja gitu, nah tapi ya kamu harus semangat kalau memang kamu pengen masuk ke itu tadi. Itu PR lah ibaratnya, itu jadi PR-mu, jadi tugasmu, itu yang memang kamu harus pikirkan. Kalau memang aku pengen masuk di situ dengan tinggi badanku yang segini, memang awalnya kita pesimis untuk kayaknya nggak mungkin deh kalau kita bisa masuk di situ, kayaknya nggak mungkin deh kalau misalkan aku keterima di situ walaupun nilaiku bagus, aku peringkat 1, aku peringkat 2, nilai rapot bagus, nilai ujian bagus, satu sekolah. Tapi kalau misalkan satu hal aja yang kurang dari itu, pasti nyingkirkan segalanya kan. Nah, hal itu yang perlu kamu bener-bener kamu pikirkan, bagaimana caranya supaya aku bisa masuk, bagaimana caranya aku bisa keterima di sekolah tersebut. Karena kalau kita cuma ngandalkan untuk aduh beberapa minggu aja lagi nih, aduh beberapa hari aja lagi nih, kalau kita pikir harinya, kita nggak bakal maju. Tapi kalau kita pikir kapan supaya kita bisa masuknya, itu insya Allah pasti kita bakal bisa sih. Tapi memang susah sih kalau untuk masalah tinggi badan itu. Kadang-kadang kita insecure duluan kan sama teman-teman. Masa teman-teman tinggi terus masuk situ tuh pengen banget ya kan? Pasti kayak cemas, kepikiran, bingung kayak apa ya supaya bisa masuk, ya enggak? Pasti gitu kan? Apa? Ada itu kan teman tuh kan sebelum masa pandemi ini kan tuh kan masih tinggi Nopi kan, daripada dia cowok nih, pendek dia. Nah itu kan masih tinggi Nopi, terus masa pandemi tuh kan jarang ketemu tuh kan, jadi sekali ketemu tuh kayak nggak percaya kok langsung kayak tinggi dia gitu. Sekarang tinggi dia pada Nopi, jadi kayak dia itu tinggi gitu, nggak tahu tinggi berapa, intinya tinggi dia sekarang. Kalau sebelumnya kan masih tinggi Nopi kan, jadi Nopi tuh kayak di bawah tingginya sih. Pas tanya diam, pas nanya kayak apa cara tingginya tuh, katanya cuma tidur aja, kayak nggak percaya gitu kan. Padahal Nopi tuh sering aja sih tidur itu, tapi kayak nggak tinggi-tinggi gitu. Sebenarnya bukan itu sih, bukan faktor tidur aja, nggak mungkin kan. Pasti dia, kalau laki-laki ini mah cepat tingginya, beda sama kita kayak perempuan ini. Kalau misalkan cuma tidur doang mah semua orang mungkin pengen cepat tinggi. Enggak, pasti ada usaha-usaha lain yang dilakukannya. Misalkan kayak dia nih tidur tapi diselingi olahraga, minum susu mungkin ya kan, susu peninggi atau obat-obat vitamin peninggi kan sekarang banyak tuh. Terus kamu tanya juga, dari apa yang kamu alami ini, yang paling kamu pikirkan untuk supaya kamu bisa lolos ke situ tuh apa? Kakak ingat tadi kamu juga usahanya untuk meninggikan badan itu tadi kayaknya kurang ya, kurang ada semangat. Mungkin dari situ kamu bisa lihat dan bisa kamu teruskan lagi, kamu tingkatkan lagi lah
bagaimana sih biar aku bisa ngejar gitu nah, supaya keterima itu tadi kan. Bisa aja kamu lakukan misalkan seminggu kan 7 hari, bisa nih selang-selingin aja seminggu itu sekitar 3 kali lah, atau rutin. Biasanya sih orang rutin kalau memang benar-benar pengen, dan diselingi oleh vitamin atau susu, minum susu kayak gitu. Nah itu sih bisa kamu lakuin sebenarnya. Nah jadi semangat. Apakah ada hal lain yang lebih penting, ataukah ada hal yang menurutmu lebih enak dikerjain, ataukah ada apa gitu, apa yang menjadi faktor kamu jadi kurang menonjolkan arah untuk semangat gitu lah? Apa? Rebahan aja sih di rumah itu, main HP itu biasanya, nonton kayak di YouTube tuh, nonton kayak Korea gitu kan, yang NCT itu. Iya. Kayak sih kalau udah begitu malas. Udah males ya. Aduh, bahaya banget sih kaum rebahan ini. Tapi boleh rebahan, boleh nonton drama Koreanya, BTS-nya. Tapi ingat, kamu kan pengen tadi, kamu pengen keterima, pengen lolos masuk sekolah kejuruan yang kamu pilih, ya kamu harus juga semangat untuk nunjukin kalau kamu mampu masuk ke situ gitu. Nah karena yang pertama pasti kamu nggak pengen masuk ke jurusan lain, yang kedua itu jurusan yang favorit kayaknya ya di situ. Jadi kamu harus punya usaha yang kuat untuk masuk ke situ. Jujur nih, faktor fisik itu susah banget sih emang, tapi nggak apa-apa kalau memang kamu merasa kamu mampu. Memang harus merasa mampu sih, merasa apa ya, aku pasti bisa nih. Karena nggak semua orang punya pikiran yang positif kalau sudah yang hal-hal yang kayak gitu kan. Jadi ya kita sendiri aja yang berpikir positif bahwa kita tuh mampu, bahwa kita tuh bisa, yakin aja bisa, yakin. Tapi dikurangilah tadi rebahannya, main gadgetnya dikurangin, bukan lebih ke arah kamu fokuskan dulu lah satu, apa yang mau kamu capai itu yang kamu fokuskan. Karena kalau kamu sudah capai, kamu bisa lah pastinya nonton Koreanya nanti, rebahannya pasti nanti lebih banyak deh. Karena usaha yang kita lakukan itu nggak bakal ngehianatin hasilnya, ya kan? Gitu jadinya. Itu kan menghambat kan ini tadi. Itu tuh kamu kurangin, kamu batasin, kamu kasih batas waktu aja lah intinya. Karena itu bakal jadi canduan sendiri untuk kamu. Kamu pasti bakal mikir, nanti santai dulu, pengen santai dulu, entaran aja nih olahraganya, entaran aja nih belajarnya. Jangan kayak gitu. Mulai sekarang harus memanage waktu sebaik mungkin. Kamu juga perlu memotivasi dirimu sendiri, walaupun dari mana-mana kamu susah mendapatkan motivasi. Seperti itu. Jadi memotivasi diri sendiri itu sangat dibutuhkan loh. Kalau misalkan menjelang mau tes kayak gitu, sumpah. Motivasilah dirimu sendiri. Aku bisa, masa temanku bisa aku nggak bisa, masa orang lain bisa aku nggak bisa, ya pasti aku harus bisa lah, aku harus capai tujuanku, ya kan? Nah dari situ, dari permasalahan ini kita bisa simpulkan bahwa apapun yang menjadi penghambat itu kamu singkirkan sendiri. Karena siapa lagi kalau bukan diri sendiri yang merubahnya. Karena merubah segala sesuatu yang negatif itu dimulai dari diri sendiri. Pikiran-pikiran yang negatif kita rubah ke yang positif itu dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Orang lain ini cukup memberikan tonjolan-tonjolan atau dorongan-dorongan, tapi tidak spesifik kayak diri sendiri kayak gitu. Nah, apa planning selanjutnya yang akan kamu lakukan? Pengen bikin
jadwal gitu kan, kayak kalau hari Minggu tuh kan biasanya kosong tuh kan, gak ngapain. Jadi kalau nggak pagi itu sore olahraga, terus nanti kalau malam belajar, selesai belajar baru main HP gitu. Kayaknya kalau olahraga gitu tuh hari Jumat, Sabtu, Minggu tuh sore tuh. Kalau Jumat tuh enaknya tuh sore, kalau Sabtu juga sore, tapi kalau Minggu tuh pagi sih, tapi kalau nggak malas jadi sore aja gitu. Terus waktu olahraganya itu kan di hari Jumat, Sabtu, Minggu, sisanya berarti mau dijadwalkan untuk planning ke apa gitu? Kalau ada waktunya sih untuk belajar gitu, sisanya nanti ya rebahan aja. Iya, bagus planningnya, sebenarnya bagus untuk menyusun jadwal kegiatannya kan, walaupun kita ini belajar di rumah ya, bagus. Jadi tapi kita harus merealisasikannya itu. Misalkan kayak hari Jumat, Sabtu, Minggu ini kosong, kamu lakukan untuk olahraga pagi, siang, pagi, sore ya kan. Dan sisa harinya yang lain itu bisa kamu gunakan untuk belajar. Karena tes itu pasti kayaknya sih tesnya itu juga ya tertulis atau online mungkin ya, tapi yang jelas ada tes ya kan. Nah itu bisa kamu gunakan untuk belajar. Ini saran aja nih ya, jadwal itu tadi kamu bagi 2 untuk kamu, tapi pasti ada nih waktu senggangnya kamu bosan, pasti kamu main HP atau nonton juga nggak apa-apa sebenarnya, diselingi, tapi tidak usah untuk terus-terusan gitu. Nah kalau untuk kamu lakukan terus-terusan ya kamunya sendiri nanti yang bakal memikirkan hal-hal yang selalu negatif lagi. Jadi dari situ kita simpulkan bahwa apapun yang menjadi faktor itu kamu sampingkan dan kamu buat planning, kamu jadwalkan kegiatanmu di rumah, jadwalkan untuk kegiatan planningmu, untuk tujuanmu, untuk mencapai tujuanmu tadi, sehingga kamu dapat mencapai tujuanmu tadi. Nah di sini kita bakal ngebuat kontrak atau penjadwalan planning lah ibaratnya, sehingga kamu dapat mengingat terus apa yang menjadi planningmu, apa yang menjadi jadwalmu. Di sini kamu boleh catat, boleh kamu tulis apa yang menjadi planningmu nanti ke depannya. Bukan ke depannya sih, tiap harinya, sehingga kamu dapat melaksanakannya gitu lah. Jadi tersusun dan lebih terarah aja sih apa yang akan kamu laksanakan, apa yang akan kamu hari ini. Misalkan hari Senin jadwalnya aku pagi lari, sore untuk fitness misalkan kayak gitu kan. Nah malamnya aku belajar. Nah bisa kayak gitu, terserah aja kamu, sesuai planningmu tadi aja kamu tuliskan. Yang kamu planningkan ini insya Allah bakal menjadi acuan untuk mencapai tujuan yang kamu inginkan. Nah, bisa kamu bacain terus menjadi acuan gitu. Nah bakal kamu, misalkan kamu tempel nih di depan, di pintu kamar kayak jadwal pelajaran kayak gitu. Nah itu bisa jadi acuan kamu untuk ngelaksanain kegiatan, karena kalau di rumah aja kan pasti itu kayak males kan ngapain gitu. Nah ya udah, jadi mending kamu planningkan, kamu susun jadi acuanmu nantinya. Sudah? Nah ini buat nopi, nanti disimpan. Terus bisa juga kamu aturlah letaknya. Yang penting ini coret-coretan untuk kamu aja di rumah, bisa kamu perbaiki gimana pun, di desain secantik mungkin supaya kamu sering baca nih, bisa juga. Kakak kasih buat kamu. Ini sudah kakak kasih tadi kan? Itu sebagai acuan kamu untuk kamu melaksanakan kegiatan. Jawab. Iya itu menjadi acuan saya untuk motivasi untuk belajar setiap hari, untuk ngelihat di jadwal yang tadi yang sudah saya buat sendiri planningnya.
sebenarnya apa yang kamu planningkan itu bisa kamu tulis lagi nanti. Misalkan kamu itu cukup beberapa planning tadi, nanti bisa kamu tambahin dengan planning-planningmu yang lainnya. Bisa juga nih saran dari kakak bikin sebuah kotak kayak gitu, kayak dari apa ya, kayak kotak perencanaan planning gitu. Nah judulnya bisa juga kayak gitu. Nanti kamu tulis planning-planningmu apa aja. Misalkan kamu memplanningkan untuk aku nih setelah sekolah SMA aku mau kemana, aku mau ngapain, mau ambil jurusan apa, itu tuh bisa kamu tuliskan di situ. Jadi kamu biar ingat, kamu bacain, kamu jadiin semangat lah itu acuannya itu. Kemudian apapun yang kamu planningkan itu kamu bisa sharing ke kakak mah siap aja dengar. Kakak bisa kasih kamu arahan, ngasih hal-hal yang positif lah untuk kamu. Nah terus selebihnya apapun yang mau kamu ceritakan, kamu bisa ceritakan ke kakak. Jadi kita cukupkan dulu ya pertemuan pada hari ini. Terima kasih banyak sudah sharing masalahnya, sudah mau cerita, sudah mau dibantu untuk menyelesaikannya, dibantulah untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapin. Semoga nanti kamu bisa mencapai tujuanmu itu tadi dengan apa yang sudah kamu susun, planning apa yang sudah kamu susun tadi. Semoga aja bisa mencapai tujuanmu. Harus sih sebenarnya, harus bisa kamu capai tujuanmu tadi itu. Karena udah cukup kamu sendiri juga kamu tahu kan apa planning, apa yang harus aku lakukan ke depannya. Kalau kita mikirnya itu untuk yang ke arah maju aja terus gitu. Dan masa sekarang ini kita perlu itu motivasi untuk kita sendiri sehingga kita dapat maju untuk ke masa depannya. Oke, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Wassalam. Kakak mau tanya dulu ya sedikit, apa perasaanmu setelah mengikuti konseling ini? Ya jauh lebih baik sih, dapat motivasi untuk bisa maju gitu, untuk mencapai apa yang aku mau. Lebih terarah gitu ya, dan kamu lebih tahu planningmu sekarang kan ya. Oke, kalau kayak gitu kita akhiri dan kita cukupkan dulu pertemuan kali ini. Nanti kalau misalkan ada permasalahan lagi atau apapun yang kamu hadapin, kamu merasa tidak sanggup atau kamu merasa kamu akan selalu kepikiran, kamu bisa datang ke sini. Terima kasih. Sekali lagi nih, pesan apa yang kamu sampaikan untuk dirimu sendiri? Pesannya itu untuk bisa belajar lebih giat lagi untuk mencapai apa yang dimau tuh. Kalau yang hal-hal nggak berguna tuh nggak usah dilakuin tuh, kayak keseringan main HP gitu, rebahan tuh, cari kesibukan sendiri gitu untuk bisa mencapai apa yang dimau. Kamu sudah tahu apa yang kamu planningkan, apa yang menjadi faktornya tadi, kamu halangi dulu semuanya untuk kamu maju, untuk mencapai tujuanmu. Ya, sekarang kita akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.